Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, yang terhormat Ibu Ana Nurhasana MPD selaku dosen mata kuliah Strategi Pembelajaran SD dan juga teman-temanku yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang perumusan tujuan dan kompetensi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Listiawati, yang kedua yaitu Ratu Hoirunisa, yang ketiga Sunarji, dan yang keempat Tia Amalia. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Tia Amalia, saya sendiri. Nah, apa sih pentingnya perumusan tujuan itu? Terdapat 4 poin pentingnya perumusan tujuan. Yang pertama, rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pengajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, tingkatan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dari yang bersifat umum sampai kepada tujuan khusus itu dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggaraan pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumasan itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Tujuan pendidikan nasional merupakan sumber dan pedoman dalam usaha penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dan yang keempat yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan instruksional merupakan tujuan yang paling khusus. Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Listiawati, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada tujuan dan kompetensi. Dalam tujuan dan kompetensi ini, di dalamnya terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama, knowledge, understanding, skill, value, attitude, dan interest. Dalam aspek kompetensi, yaitu terdapat pengetahuan atau knowledge, yaitu kemampuan dalam bidang kognitif. Yang kedua, pemahaman, understanding, yaitu kedalaman pengetahuan yang dimiliki individu. Yang ketiga, kemahiran atau skill, yaitu kemampuan individu untuk melaksanakan secara praktik tugas dan pekerjaan yang dibebankan padanya. Selanjutnya, nilai atau value, yaitu norma yang dianggap baik oleh setiap individu. Selanjutnya, sikap atau attitude, yaitu pandangan individu terhadap sesuatu. Selanjutnya, minat atau interest, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu perbuatan. Selanjutnya ada klasifikasi kompetensi, mencakup 3 hal, yaitu yang pertama ada kompetensi lulusan, kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik setelah tamat mengikuti pendidikan
pada satuan pendidikan tertentu. Yang kedua, kompetensi standar kemampuan minimal yang harus dicapai setiap anak didik untuk menyelesaikan suatu mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, kompetensi dasar kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan di kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Selanjutnya ada standar kompetensi lulusan satuan pendidikan. Badan Nasional Pendidikan BSNP merumuskan bahwa standar kompetensi lulusan satuan pendidikan SKL SP adalah kualifikasi lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada setiap satuan pendidikan, yang terdiri dari satuan pendidikan dasar, yaitu SD, MI, SDLB, paket A, SMP, MTS, SMPLB, paket B, dan satuan pendidikan menengah, yaitu ada SMA, MA, SMALB, paket C, SMK, MAK. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ratu Hoirunisa. Ruang lingkup standar nasional pendidikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 2 meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pada standar kompetensi lulusan atau SKL ada pengertiannya, fungsiannya, dan tujuan dari SKL tersebut. Pengertiannya yaitu standar kompetensi lulusan adalah seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Standar kompetensi lulusan bermanfaat sebagai dasar penilaian dan pemantauan proses kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Fungsi dari SKL yaitu sebagai kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan, rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lainnya. Selanjutnya, tujuan dari SKL yaitu yang pertama, mewujudkan standar nasional dan institusional kompetensi lulusan. Yang kedua, memberikan acuan dalam merumuskan kriteria, kerangka dasar pengendalian dan quality assure atau jaminan mutu lulusan. Yang ketiga, memperkuat profesionalisme melalui standarisasi lulusan secara nasional dengan tetap memperhatikan tuntutan institusional, yaitu pada visi misi suatu sekolah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sunarji. Selanjutnya, standar kompetensi kelompok mata pelajaran. Standar kompetensi kelompok mata pelajaran adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat atau semester untuk kelompok mata pelajaran tertentu. Pada standar kelompok mata pelajaran ini terdiri atas kelompok mata pelajaran, diantaranya yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, yang kedua, mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, yang ketiga, mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat, mata pelajaran estetika, dan yang kelima, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, materi merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan, kompetensi, atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran mengandung unsur A, B, C, D, yaitu yang pertama, audiens, siapa yang harus memiliki kemampuan. Yang kedua, behavior, perilaku yang bagaimana yang diharapkan.
dapat dimiliki. Yang ketiga, kondisi. Dalam kondisi dan situasi yang bagaimana subjek dapat menunjukkan kemampuan sebagai hasil belajar yang telah diperoleh. Dan yang keempat, degree. Kualitas atau kuantitas tingkah laku yang diharapkan dicapai sebagai batas minimal secara lengkap. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Terima kasih.